Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Edukasi Internet Politeknik Negeri Lampung. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan praktik pada modul 9.1.3. Oke, ini modulnya sudah kita Oke, baik. Di sini untuk langkah pertama kita tuh akan melakukan PDU di Local Network Communication. Nah, kita akan melakukan ping pada PC 172.1.6.31.5. Nah, kita pilih desktop, CMD, kita ketik ping 172.16.31.2. Oke, enter. Oke, berhasil. Lalu kita coba langsung kita ubah ke mode simulator. Kita ping kembali, enter. Nah, di sini sudah terdapat satu data. Kita coba buka. Nah, ini terdapat berisi layer 3, layer 2, layer 1, dan layer 3. Ini berisi IP address dan IP destination-nya. Lalu di layer 2 ini terdapat MAC address-nya. Oke, lanjut. Kita jalankan sampai dia di tempatnya. Oke, dia ke switch, lalu dia ke dari sini lagi. Nah, jika itu bukan pakai dia, maka dia akan memberi tanda silang seperti ini. Oke, nah, ini sudah sampai pada 172.16.31. Kita akan coba ping lagi dari 3.1 ke 3.31.2. CMD, kita coba ping 172.116.31.2. Enter. Nah, ini adalah datanya. Kita coba jalankan datanya. Dia akan ke switch terlebih dahulu. Dan ya, dia sampai ke 31.5. Oke, selanjutnya kita coba tampil. Oh ya, kita coba ini lagi. Oke, kita coba tampilkan. Nah, ini terberisi MAC address dan MAC address destination-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba ping ke jaringan luar. Kita coba kita ubah dulu. Kita dari sini kita coba ping ke ping 10.10.10.
lalu titik 2. Nah, kita sudah keluar dari lalu ini berhasil dan kita coba ubah ke mode simulasi lagi dan kita coba ping kembali dan kita lihat, nah ini sudah ada dan kita coba lihat bagaimana jalur perjalanannya. Iya, kalau dia ke router karena dia berbeda switch maka kita menggunakan router, lalu dia ke switch lagi dan ke akses pointnya, lalu baru sampai ke laptopnya. Dan di sini akan dipilih lagi apakah itu untuk dia atau bukan, dan jika bukan maka dia akan berbentuk silang, dan jika ya dia akan berbentuk seperti ini. Oke. Nah, kita coba. Nah, oke. Ini terdapat inlier dan outlier. Nah, jadi di sini tuh terdapat IP di layer ketiga terdapat IP dan IP destination-nya. Nah, lalu di sini tuh kita terhubung melalui wireless address. Oke. Nah, dan di sini juga kan terdapat beberapa pertanyaan kan, kayak di sini jadi pertanyaannya apakah ada jenis kabel berbeda? Ya, di sini terdapat kabel yang berbeda, yaitu yang pertama ada kabel strike yang ini. Nah, lalu kabel cross yang putus-putus ini, dan ada kabel wireless yang putus yang ini seperti ini, putus-putus tipis. Nah, lalu kapan MAC address berubah? Nah, MAC address itu berubah saat dia itu melewati router. Jadi kayak dari 172.16.31.5 ini dia ke switch dan ke router. Nah, di sini dia akan berubah MAC address, dan ketika sampai di sini maka MAC address-nya akan berubah. Lalu apakah IP IP4 IPv4 berubah? Jawabannya tidak, tapi MAC address itu bisa berubah sesuai dengan jaringannya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kabel itu mengubah cara PDU diproses? Jadi tidak, jawabannya karena kabel hanya media transmisi, tidak memodifikasi isi PDU. Perubahan PDU itu terjadi di perangkat aktif seperti switch atau routernya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, apakah hub kehilangan informasi yang diterima? Jawabannya tidak, karena hub meneruskan data ke semua port tanpa mengubah atau menghapus informasi. Lalu selanjutnya, apakah yang dilakukan hub dengan alamat MAC address dan IP? Jadi hub itu tidak mempelajari atau memproses alamat MAC address atau IP, dia hanya meneruskan bit listrik ke semua port. Lalu, apakah akses point melakukan sesuatu dengan informasi yang diberikan? Jawabannya ya, akses point itu menerima frame dari media wireless, lalu meneruskannya ke jaringan kabel, mempertahankan alamat MAC dan IP sesuai format frame Ethernet-nya. Lalu, apakah ada alamat MAC address atau IP yang hilang selama transfer wireless? Jadi jawabannya tidak. Seluruh alamat MAC address dan IP itu dipertahankan saat berpindah dari wireless ke kabel. Lalu pertanyaan selanjutnya, lapisan oscillator tertinggi yang digunakan hub dan access point itu ada layer pertama yaitu physical untuk
Access point itu layer kedua yaitu data link karena memproses frame-nya. Lalu, apakah hook dan access point pernah mereplikasi PDU yang ditolak? Jawabannya tidak. Jika PDU ditolak karena kesalahan perangkat tidak mengirim ulang. Lalu, ke pertanyaan selanjutnya, alamat MAC mana yang muncul ketika lebih dulu di detail PDU, sumber atau tujuannya. Jadi yang muncul duluan itu adalah destination MAC address, lalu muncul lebih dahulu. Lalu kenapa urutannya begitu? Jadi karena frame Ethernet itu dibangun dengan field destination MAC terlebih dahulu untuk memberitahu perangkat tujuan sebelum mengirim data. Lanjut, apakah ada pola alamat MAC address di simulasi? Jadi jawabannya ya. Jadi setiap perangkat memiliki prefix unik sesuai pabriknya. Perangkat dari vendor itu yang sama punya awal MAC address yang sama. Lalu, apakah switch pernah mereplikasi PDU yang ditolak? Jadi jawabannya tidak. Switch hanya meneruskan frame ke port yang benar sesuai tabel MAC address. Lalu, di mana MAC address berubah saat komunikasi antara jaringan 10.10.10 tadi ke 172.16.315. Jadi MAC address itu berubah saat melewati router karena router itu membuat frame baru untuk segmen jaringan berikutnya. Lalu, perangkat mana yang memakai MAC address dengan profit 00DO.2BA? Jadi jawabannya adalah router, karena router yang memiliki MAC address seperti itu. Lalu MAC address lain memiliki perangkat apa? Jadi kalau untuk switch tertentu itu ada yang 00C0 atau 000C. Kalau untuk PC itu biasanya 00D0.2D3. Lalu untuk access point atau router itu dari vendor lain itu biasanya 0060. Lalu apakah IPv4 berubah di file PDU? Jawabannya tidak. IPv4 tetap sama dari pengiriman ke penerima, hanya MAC address yang berubah antara segmen. Lalu pertanyaan selanjutnya, saat mengikuti reply ping, apakah alamat IPv4 pengirim dan penerima bertukar? Jadi jawabannya ya. Di reply, alamat sumber menjadi alamat tujuan sebelumnya dan sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, apa pola IPv4 di simulasi? Jadi polanya itu untuk jaringan lokal itu ada 172.16.31 dan selanjutnya. Untuk jaringan remote itu 10.10.10 dan angka selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa setiap jaringan IP berbeda? Perlu dipasang di port router yang berbeda. Jadi, karena router itu memisahkan dan mengarahkan lalu lintas antar jaringan berbeda. Jadi, setiap port atau router interface harus memiliki alamat IP di jaringan yang terhubung. Pertanyaan yang terakhir yaitu kalau IPv6 apa yang berbeda? Nah, jadi untuk IPv6 itu alamatnya jadi format v6 atau dia itu 128 bit dan proses ARP diganti dengan Neighbor Discovery Protocol atau NDP. Namun konsep perubahan MAC antara segmen tetap sama. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa dijelaskan. Jika di penjelasan saya banyak kurangnya dan kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.